Nah, Ko John, tadi kita udah bercerita panjang lebar juga ya Ya. tentang masalah kasus pencabulan anak itu. Namun Hmm. kali ini banyak juga pertanyaan yang aneh dari teman-teman nih. Dari teman, dari netizen, ya Katanya kan. pengen tahu nih sebenarnya kisah Sebenarnya hidup kisah dari hidupnya gimana gitu kan. yang selama ini dipukul, KDRT, bla bla bla, tidak dikasih bilang tidak biaya. cinta, tapi juga bertahun-tahun juga kan, sampai puluhan tahun bersama, Iya, ya kan. Itu pacaran 7 semua tahun. adalah kan cerita, ya kan. Iya. Mungkin boleh share ya. Happy mungkin bisa share, ya kan. Pertama kali kenal dengan simpel aja mungkin kan, boleh. kenal dengan JW dari kapan, ya kan, hingga hari ini, ya kan. Iya, silakan. Jadi saya kenal dia itu di awal tahun 2007 ya, Ko ya. Masih sekolah SMA 3 lah, itu udah kenal. Jadi kita mulai pacaran itu sejak saya kuliah. Jadi kan saya udah pacaran. Kenal dari 2007? Iya, 2007. Oke. Jadi kan 2007 kenal, udah gitu saya pacaran sama dia waktu kuliah. Jadi rupanya pas saya masuk kuliah itu dulu dia kuliah sana. Jadi kan dia tahu tempat sana kan. Jadi kan udah gitu saya tinggalnya sama tante saya tahu saya ada pacar, bilang ke mama. Jadi kan mama cari tahu anak siapa, tinggal di mana. Jadi kan udah cari tahu dia orang Perbaongan, tanyalah orang Perbaongan. Jadi teman mama bilang keluarganya bukan keluarga baik-baik. Jadi mama kasih tahu saya. Jadi saya pun putus sama dia. Jadi waktu putus itu kan kok dia tiap hari tungguin saya pulang kuliah. Selama 2 minggu saya kemana dia buntutin. Padahal itu udah posisi putus. Jadi saya dia cowok ini kok nggak berhenti kejar ya. Padahal dia telepon atau SMS itu nggak saya balas, sudah nggak saya balas kan. Udah jarang lah. Paling sekilas saja, 10 chat paling balas 2 gitu kan. Tapi dia ngikutin terus ya kan. Saya kira anak ini serius ya kan, bener-bener ya kan. Ya udah, itu kan saya sambung lagi pacaran, tapi mama nggak tahu, diem-diem nih pacarannya. Udah gitu saya sambung lagi, udah pacaran 3 tahun gitu, baru mama tahu sampai lagi. 2009 berarti ya. Baru mama tahu lagi saya pacaran. Udah gitu, udah mama tahu ya udah kan mama masih nggak setuju nih ya. Pulang ribut, saya pulang marah dia, bawa dia kemana-mana sembahyang. Memang nggak cocok gitu. Tanya ke Pekong mana. Boleh tahu nggak kenapa Ai nggak suka, terus kenapa nggak setuju, itu kenapa Karena waktu pertama saya tahu, saya pulang, saya tanya ke teman-teman yang kenal, itu bukan keluarga baik-baik. Keluarga nggak baik itu maksudnya gimana Saya tanya kenapa keluarga nggak baik-baik. Kamu kalau tahu tanya yang lain lah, tanya orang lain, tanya kemana-mana, itu bukan keluarga baik-baik. Tapi orang tidak mau kasih tahu nggak baiknya kenapa gitu. Kenapa orang nggak mau kasih tahu, orang hanya bukan keluarga baik. Dari situ saya ngelarang terus sampai dia berapa tahun kemudian mau married, saya juga agak setuju. Married di tahun berapa? 2014. Oh, berarti setelah 3 tahun 7 tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian nikah akhirnya. Sebelum itu juga udah mau married ya. Saya nggak setuju, saya berdoa supaya dia bisa putus. Jadi si JW itu pernah datang ke rumah, saya pernah ngomong, saya bilang ini bukan jodoh, mungkin kamu bisa dapat yang lebih baik, Happy juga bisa dapat yang lebih baik. Ya, saya mohon ke kamu jangan datang lagi. Pernah saya gituin. Tapi akhirnya tetap dia bersikeras ya, mengejar Happy berarti ya. Setelah itu saya kan balik lagi, saya nggak bisa lama-lama kan, paling 4 hari 5 hari saya balik Jakarta. Saya pantau terus, bilang enggak. Ternyata diam-diam pacaran, saya nggak tahu. Terakhir dia ada meeting ke Jakarta, waktu di kerjaannya ke Jakarta, pas saya antar dia ke bandara, udah itu sampai sini adik saya jemput nggak ada. Gak ada, pernah adikku jemput gak ada, anak lu menghilang. Saya bilang kemana? Jadi adiknya tahu biasanya suka dia makan di mana, bawa ke rumah makan. Ke rumah makan ternyata dia sama si pelaku. Di situ dijemput pakai motor, adikku jemput pakai mobil, dia ikut yang motor. Teleponnya dimatiin semua, adikku nggak bisa ketemu. Adikku marah besar. Telepon saya, anak kamu kurang ajar ya sekarang ya. Dia sama itu si laki-laki yang kau nggak setuju ya, gini gitu. Tampar aja, gue bilang. Sempat ditampar adik. Saya udah itu saya pulang lagi kita ngomong lebar panjang, tapi dia tetap
berapa kali mau merit saya nggak setuju. Tapi kan namanya cinta ya waktu itu ya kan, cinta kadang-kadang bisa begitu sih saya rasa ya. Terakhir 2014 sebelum merit dia lintis apotik, katanya pakai modal bersama buka apotik di Perbaungan. Dan itu saya pasrah lah. Udah dia mau berjuang buka apotik, mau lintis apotik, udah lintis setengah tahun, dia bilang udah lintis berdua, udah itu mau merit, ya udahlah, kita mau apa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin Happy bisa bantu untuk cerita selanjutannya. Jadi kan gini, ini kan udah pacaran 3 tahun nih, yang udah mama itu kan marah-marah kan, kita tak pacaran. Ini pas pacaran itu kan entah gara-gara hal sepele apa ya kok, dia marah, udah marah tampar saya. Oh, jadi kan saya putus. dari waktu itu udah ini. Jadi kan saya putus, saya cerita sama temennya aku Bensu juga lah, satu kantor kan dulu sama saya kan. Saya cerita kan, jadi teman saya tahu, oh kamu gak boleh gini-gini. Saya iya, tapi dia ngotot tiap hari mau jemput saya pulang dari kantor. Dia bilang saya minta maaf. Udah gitu mamanya juga telepon, katanya dia ngancam mau bunuh diri kok saya nggak balikan gitu. Berarti mamanya juga waktu itu suka kamu juga lah berarti dia, kalau dia nggak suka kamu, dia juga pasti kan membantah juga dong. Makanya ya kan? dia paksa saya kan tetap, maksudnya sama anaknya. Nanti dia bilang sama anaknya biar berubah, jangan pakai kaki tangan gitu. Jadi kan saya tahunya dari anaknya juga, bapaknya suka pukul mamanya juga ternyata. Jadi suami istri ini, mertua saya udah ada surat perjanjian kalau mereka pukul lagi bakal cerai, karena kemarin dipukul sama disiram air panas, cerita gitu. Waktu itu saya masih pacaran, jadi kan saya juga was-was kan, saya juga putus itu kok. Waktu tahu mamanya sama bapaknya berantem itu, saya takut anaknya kayak gitu, karena saya udah ngalamin kan. Saya putus, tapi dikejar-kejar, mamanya suruh diantar makanan ke saya. Begitu suruh dia ngajak saya ke rumahnya, mamanya mau ngomong. Di sana mamanya ngomong, kamu memang sama anak saya beda 3 tahun memang nggak cocok, tapi kalau kalian saling mengalah nggak bakalan ada pertengkaran. Saya bilang dia keras, saya juga keras, sama-sama keras. Dia bilang coba lihat orang tuamu kan beda 7 tahun, kan memang juga nggak cocok, katanya jangan lihat dari umur. Nah gitu mamanya yakinkan saya gitu. Kemudian dia besoknya bawa kami ke suhu dibuat penangkal biar kita bisa awet gitu. Tapi saya nggak ngerti waktu itu kan, ikut aja ya kan, ikut aja. Udah gitu dia bilang gini, mama kamu sekarang nggak setuju, kamu jalani aja dulu, nanti sampai mama kamu capek kan pasti setuju. Mertua saya bilang gini loh kok. Jadi akhirnya berjalan sampai akhirnya pas mau menikahnya di Medan. Menikahnya di Medan. Di Medan, jadi AI ada datang waktu itu ada. Oh berarti setuju dong. Berarti sampai terakhir udah disetujuin lah ya. Saya udah pasrah. Saya pikir jalanan hidup dia, ya udahlah terserah dia kan. Pokoknya intinya adalah terakhir AI juga ya udahlah, maksudnya ikutin jalurnya si Happy juga lah, ya kan. Memang dalam hati nggak setuju, tapi saya pasrah. Kebahagiaan anak lah ya. Tapi Happy pernah bahagia lah ya sama JW lah ya. Waktu pacaran. Ya dari pacaran mungkin hingga nikah. Karena kan nggak mungkin. Setelah nikah setengah tahun saya udah dipukulin lagi kok. Pacaran pukulnya sekali, setelah nikah pukul lagi. Iya, dan itu berlanjut. Awal saya dipukul itu karena hal sepele aja sih. Saya mau lihat HP-nya, dia kan lagi nonton HP kan, saya mau pinjam. Itu dia nggak kasih, saya ambil sambil main-main gitulah, dicabut-cabut gitu kan. Langsung dia banting, dorong kepala saya ke tembok. Itu pas hamil anak pertama. Nah, udah gitu. Tapi kalau ngambil lihat handphone orang memang menurut kita hal kecil, ada punya menurut orang itu hal yang paling besar sih. Tapi memang kan, betul, kadang-kadang bisa begitu juga, betul. Sih. Orang paling tapi takut kan handphone yang dia dipegang. Pukul saya kan, saya nggak pukul dia kan. Iya benar. Nah, udah gitu kan hal sepele. Udah gitu berlanjut lagi kan, dia ribut mas kawin yang dikasih orang itu mau dijual, saya nggak kasih. Ya mas kawinnya jangan dijual lah, namanya orang kasih kan. Jadi kan mertua saya awalnya tanya saya, masnya di mana? Sama saya simpen. Nggak lama kemudian Johani ini JW ini kan mau minta saya jual. Saya bilang saya nggak mau jual. Ribut 1 minggu kok untuk jual mas kawin. Terakhir saya pasrah, daripada ribut tiap hari pun nggak ada guna saya pikir.
itu harta kan cuma materi biasa ya kan, mati pun nggak bawa mati. Saya selalu bilang gitu, harta nggak dibawa mati. Jadi kan dia alasannya kalau disimpan di rumah itu nggak berbunga, kok masuk ke deposito berbunga. Saya bilang emas itu tiap tahun naik loh, kapan jam kita butuh kita bisa jual. Dia nggak mau, dia Aset ngotot ya. mau ambil. Terakhirnya dijual dia nggak berani jual sendiri, ngajak saya juga. Saya udah emosi, diajak saya pula ya kan. Jadi terpaksa lah saya pergi kan. Itu waktu saya nggak mau kasih kok, dia ancam kalau nggak mau kasih buka lemari, saya bongkar semua lemari. Dia mau bobol. Dia ngancam gitu. Yang gitu saya kasih. Udah saya kasih, udah jual, uangnya langsung masuk ke banknya. Sejak saya buka apotik, kan awal perjanjiannya dia bilang, kamu kerja, gaji kamu anggaplah 3 juta. Saya bilang gaji saya kan banyak, saya kan ada MLM juga kan. Satu bulan itu bisa 15 sampai 20 juta. Kalau bonus cair itu ngeri sih. Sama gaji kerja kan beda lagi kan. Jadi dia gajinya cuma di bawah 3 juta sales ya kan. Saya bilang, ya udah kalau misalnya gajinya mau disamakan 3 juta nggak apa-apa. Tapi saya tetap jual MLM saya, ya kan saya bilang gitu. Awalnya dia kasih saya jual MLM, terakhirnya nggak kasih lagi. Udah gitu kan, udah pas saya hamil itu keuangan anak pertama ya. Keuangan apotek itu dia ambil ahli. Semua uang masuk ke rekening dia. Yang dia janjikan 3 juta itu satu kali pun saya tidak pernah ambil. Bahkan makan aja kadang saya pakai uang saya sendiri. Saya ngadu ke mamanya. Saya bilang saya mau makan aja nggak dikasih beli. Dan mamanya bilang apa kau tahu? Kamu kan ada uang sendiri, pakailah uangmu sendiri. Saya bilang uang bank saya udah habis, tiap hari kebutuhan saya sama anak saya pakai. Mamanya bilang gitu. Dia sendiri merasakan suaminya tidak kasih dia uang, tapi dia buat saya di posisi dia. Apa maksudnya kan saya nggak ngerti. Itu dari anak pertama? Ya dari anak pertama. Berarti berjalan hampir 6-7 tahun seperti begitu? Enggak, dari anak pertama dia udah nggak kasih saya apa kan, semua pokoknya anak saya pun bajunya semua baju bekas lah, nggak boleh saya beli lah, semua bekas kakaknya punya anak lah ya. Jadi udah gitu saya pun diem aja, ya saya nuruti aja. Cuma yang buat saya nggak tahan, saya mau minta uang belanja aja saya mesti dimarah kok. 1 hari 30.000. Kalau kita ambil uang laci mesti dicatat. 1.000 perak aja saya ambil, kasih pengemis pun mesti dicatat loh kok. Dia memang laci nggak dikunci terbuka, tapi kita jualan mesti catat berapa. Setiap menit, setiap detik dia selalu hitung uang. Nggak bisa kurang. Kalau kurang 100.000 dia lupa hitung. Dia marah saya pada uang itu uang receh yang di kolong itu dia lupa hitung. Dia bilang saya ambil uangnya 100.000. Kan lucu. Saya bilang itu uang koin dibawa apa? Baru dia diem. Begitu kan? Saya mau belanja kan, saya udah dijatah nih kan, otomatis kurang ya. Kurang kan saya sering pakai uang pribadi saya udah nggak cukup, saya minta sama mama kirim uang itu. Dia lihat saya ada uang, dia ngambil, dia bilang pinjam lah. Jadi kan yang masalah saya nggak dapat belanja itu oke, saya nggak apa-apa. Tapi mamanya kalau minta uang 10-50 juta itu mesti dikirim hari itu juga. Sedangkan kami sama siapa? Sama kamu atau sama mamanya JW? Mamanya JW minta sama JW. Oke. Sedangkan saya kebutuhannya udah nggak cukup, saya minta sama mama saya. Dan gitu uang saya itu dia beli, jadi pinjam, belikan barangnya suruh mamanya jual, uangnya nggak pernah dikembalikan. Ini anak pertama, anak kedua udah keluar ya? Udah setelah melahirkan anak kedua. Dan hubungan kamu dengan mertua nggak masih bagus atau udah nggak bagus? Udah nggak bagus. Sebelumnya kan masih bagus ya, masih ada suka cari kamu ini kan? Ya. Karena sejak hamil anak kedua ini, waktu melahirkan kok, 1 minggu saya melahirkan itu kan pas pemulihan, saya disuruh mertua jaga toko. Kalau saya nggak mau turun jaga toko, itu biaya AI untuk jaga anak itu nggak mau mereka bayar, mereka suruh saya bayar sendiri. Padahal saya lahiri anaknya, cucunya, tapi mau suruh saya bayar sendiri, nggak murah juga kan AI bayaran itu kan. Udah gitu saya terpaksa lah turun ke bawah jaga toko, tiap hari ribut juga. AI itu sampai geleng-geleng kepala. Udah gitu dia bilang gini, kalau enggak saya yang jaga anak kamu, kamu istirahat. Kan AI itu tahu saya capek. Saya bilang saya udah mau turun ke bawah, tapi JW ini kan asik jerit saya, Pi cepat turun cepat gitu kan. AI itu bilang kamu lucu ya suami kamu kan lagi pasca pemulihan. Jadi kan kami sempat bertekak nih kok. Cuma dia nggak berani mukul karena ada AI itu kan, dia nggak berani pukul tangan. Jadi kan, ya udah saya ngalah, saya jaga. Baru 1 bulan melahirkan udah jaga toko. 1 minggu udah jaga toko. Ya udah
Dari sana hubungan sama mertua pun udah nggak apa. Masa anak saya melahirkan anak itu 1 bulan pun dia nggak datang, lihat 1 kali pun nggak datang. Padahal cucu dalam loh kan, cowok lagi. Tapi dia memang nggak ada niat. Karena dari awal saya hamil pun dia udah nggak senang. Tak kenapa, saya nggak tahu alasannya. Tapi apa pernah terjadi sesuatu Pernah kamu sih dengan kok. mertua? Waktu itu kan gini, saya waktu hamil 3 bulan itu, dia beli mie vegetarian, dia panasin, kasihkan, sodorkan ke muka saya. Wah, mertua saya baik kali ya. Panasin 1 mangkok mie, suruh saya makan lagi. Saya hamil kan, saya makan, saya muntah ke kamar mandi. Dia tanya kenapa saya muntah, mungkin masuk angin. Saya kira saya masuk angin, saya nggak tahu makanannya ada apa, saya nggak tahu. Jadi seminggu atau 2 minggu kemudian masih dia tetap datang beli kasih saya 3 kali lah. Tapi saya waktu cium baunya nggak enak, ada sih saya buang. Dia nggak tahu, udah saya 2 kali stop, saya buang. Itu saya mau tukar sama suami punya nggak boleh nih, udah dijatain. Nggak tahu kenapa nggak boleh ya. Jadi 1 bulan setelah saya makan dia yang beli, dia kan nggak datang lagi. Dia telepon, halo Pi, perutmu goyang-goyang nggak? Ya goyang-goyang lah mak, saya bilang gitu. Namanya ada anak di dalam, hati-hati loh kalau nggak goyang-goyang, takutnya nanti ninggal anaknya di dalam. Aku kaget lah kok. Aku bilang, mama kok ngomongnya gitu? Aku bilang, hamil apa sih goyang? Ini aja lagi nendang-nendang. Itu tanda tanya aku, entah kenapa dia tanya gitu. Heran juga ya. Jadi kan udah gitu, ya udah, saya nggak boleh dikasih ke dokter periksa nih kok. Udah tahu cowok kan nggak boleh kasih ke dokter. Alasan si JW ini hemat uangnya untuk beli vitamin. Vitamin kan apotek ada sendiri, ke dokter konsul kan 500.000 ya kan. Ya udah nggak dikasih sampai 8 bulan. Saya ngotot mau pergi. Baru 8 bulan itu saya pergi bilang tanggal sekian udah mau melahirkan, 1 bulan lagi ya, ada ditentukan. Jadi mau bayar DP rumah sakitnya 1.000 kok. Rumah sakit DP 1 juta minta, dia ngotot mau kasih 500.000 aja sama orang itu, kan lucu ya kan. Udah ada budgetnya ya kan, berapa kan. Ya udah saya diam aja. Dia bilang mau gini, jadi anak kamu mau dilahirkan atau enggak sampai begitu? Kok mau ya udah bayar, saya bilang gitu. Saking saya emosinya, disuruh tes darah kena 1 juta lebih, nggak kasih saya tes. Terakhir udah mau lahir jam itu juga saya diambil darah, udah saya kesakitan, saya mau diambil darah lagi. Waktu nggak saya kesakitan, dia nggak mau kasih saya tes. Dia bilang hemat uang 1 juta lebih itu. Jadi seberapa hematnya kami pun percuma. Kalau mamanya telepon, kirim uang 10 juta, 50 juta, cepet-cepet dikirim. Kalau nggak, diancam kami mau diusir dari rumah itu. Jadi menurut Happy, sebenarnya alasan dari mama mertua benci sama Happy itu kenapa coba? Karena dia paksa saya untuk beli apotek itu. Awalnya saya nggak setuju. Kan kita bilang sewa, bayar 35 juta 1 tahun. Ya kan, tapi dia mintanya dari 1.500.000 dari awal bulan itu kan 1.500.000 cicil awalnya kan 1,5. Udah gitu cicil sampai naik 4 juta. Berarti kan 1 tahun tuh 40 juta nih, ya kan? 40 juta dia ngotot, paksa kami, udah bisnisnya udah besar, paksa kami beli. Saya nggak setuju. Saya bilang itu hadapnya nggak bagus. Dan itu rumah ini panas hawanya. Kan hadap barat dan gitu pas. Jadi dari inti cerita adalah kamu tidak mendengar kata-kata mertua kamu, saya akhirnya dia mulai beli. dari sana dia benci sama kamu gitu. Iya, jadi anaknya bilang gini, Mak, ini kan rumah kakek ya kan, kami tinggal, kenapa kalau kami nggak beli? Kan tiap bulan kami kasih uang 4 juta. Jadi kan anaknya anggap uang sewa. Anaknya ini bilang gini ke mamanya sakit hati mungkin. Orang tua itu rumah aja kasih anak, ini saya bayar sewa aja saya mau diusir. Jadi dia sakit, dikirainnya saya yang ngajari, padahal Johan ini yang ngomong sendiri. Jadi dia cerita ke saya ngomong mama gini-gini. Dari sana lah mamanya nggak seneng ke saya. Jadi akhirnya. Tapi nggak pernah terjadi apa-apa kamu sama mertua kan? Maksudnya pernah selain kok. Pernah lah yang kemarin dianiaya kok. Maksudnya pernah ada kasus dia? Iya, kan gini. 2018 itu 2018 itu yang bulan Juli 24. Itu kan berarti pas yang surat udah mulai kejadian ini surat ya. perjanjian ini ya. Nah, surat terus, perjanjian ini kan udah dibuat. Dia kan paksa saya tanda tangan membatalkan. Saya kan nggak mau dipaksa. Udah dipaksa kan dipegang tangan, tanda tangan. Oke, udah gitu kan. Desember itu tanggal 20 malam ini, Johan kan pukul saya. Gara-gara uang saya dia nggak mau kembalikan, dikasih mamanya yang jual masker itu, untungnya udah diambil, modalnya nggak mau balikan. Saya kan mau tutup kartu kredit nih, saya ribut. Jadi dia ambil kursi lempar saya tangkis pakai tangan, kena ke tiling
pecah. Anak saya pas duduk di bawah nih, untung nggak kena anak-anak kan. Dia nggak mikir. Udah gitu dia ribut. Saya udah nggak tahan. Pas mama saya dipakam, saya telepon, mama datanglah, dia pukul aku lagi. Mama bilang, itulah surat perjanjiannya udah kamu kasih ya, kayak gitu lagi. Mak bilang gitu kan. Udah gitu, oke, mama datang. Mama nanya dia, kamu ini pukul istri aja, udah mau lu apa sih? Jadi dia nggak mikir panjang kok, langsung ambil uang, kunci sama dompet itu kan, lompat styling kabur ke rumah mamanya di Medan. Pas lompat styling itu dia kan udah jatuh kan, kita nggak lihat gitu kan. Jadi dia saking mau cepetnya, becak di belakang pun mau ditabraknya. Dia kaburnya mau cepet. Udah gitu, yaudah dia pulang ke rumah mamanya malam itu. Saya kan ada 2 bayi kan, saya nginepnya di rumah tante sama mama. Besoknya saya mau pulang jam 3 sore itu, saya mikir pulang rumah buka toko lah, nanti mau tahu dia balik kan kunci sama saya. Pulang mau tahu dia balik. Jadi waktu di jalan udah sampai Sungai Ulara, ada telepon masuk dari tetangga. Tetangga bilang gini, "Ci, kamu di mana? Rumah kamu dibobol." "Hah? Dibobol?" Kira maling yang bobol. Si abangnya yang jual telur bobol, dia bilang gitu. "Kenapa?" Katanya supaya nanti kamu pulang itu nggak bisa masuk. Jadi saya bilang, "Kok gitu?" "Iya, mereka nggak mau kasih kamu pulang lagi," katanya gitu. Udah aku bilang, ya udah aku udah mau sampai Sungai Ular. Bentar, dari itu saya sampai, rumahnya udah terbuka. Dia udah di lantai atas, saya udah gedor-gedor. Saya gedor-gedor, terakhir dia buka pintu, marah-marah saya. Dia bilang, dia ngusir saya. Ya udah, saya ribut sama dia. Aku bilang, ini rumah saya, apa hakmu? Kan rumah itu 600 juta udah beli sama mamanya, karena dipaksa beli. Kan, apa hakmu? Jadi kan dia bilang, bentar ya, mama papa saya udah mau datang. Rupanya udah di teleponnya. Jadi 30 menit sebelumnya itu udah di telepon mereka. Jadi 30 menit kemudian mertua itu udah sampai. Jadi itu kan posisi saya lagi nyapu nih, udah buka toko. Abangnya udah saya usir kan. Udah buka toko, saya usir. Mertua cewek ini dulu ya turun dari mobil. Dia maki-maki, menantu durhaka nggak tahu diri. Tiba-tiba datang maki-maki. Salahku sama dia apa? Masa aku nggak ngerti kan. Udah gitu si mertua laki-laki ini kan, dia langsung tarik pintu mau tutup. Saya halangi lah, kiri kanan kan dia mau tutup. Suami istri itu mau tutup pintunya kan, yang terbuka yang pintu toko kan. Saya halangi. Dan gitu dia nggak seneng, langsung cekek saya, banting kepala saya di dinding 3 kali. Si mertua cowok ini ya langsung bilang, mati kau. Udah saya dikeroyok gitu kan. Si abangnya ini, anaknya, dia datang juga, kirain mau lerai, rupanya dorong saya jatuh juga. Saya udah jatuh, si mertua cewek ini langsung jambak rambut saya. Posisi itu kan saya pakai kalung nih, dia tarik kalung saya biar mungkin saya tak kayak mana lah ya, sampai satu tangan jambak, satu tangan tarik. Posisi masih dibekam nih sama si mertua cowok, masih dibekap, disekek, satu tarik rambut, satu tarik kalung, dikeroyok lah pokoknya. Udah itu. Jadi si abang ipar ini nendang perut saya langsung jatuh tersungkur. Jadi mama jari-jari minta orang tolong kan, di luar lagi pegang 2 anak. Jadi dia minta orang tolong, nggak ada yang berani masuk. Mama mau masuk, dihalang sama si abang ipar. Di sana loh terjadi penganiayaan. Langsung saya diusir secara paksa. Cuma baju di badan loh kok. Waktu masuk rumah sakit saya minta tolong pulang ambil baju, mau pulang kasih masuk, nggak dikasih. Mungkin ini salah satu cerita kenapa Happy udah tidak mau berdamai mungkin beberapa alasan kan, ini ya. Yang dia bilang KDRT saya laporan bohong, kenapa gitu? Kan setelah penganiayaan kan dilakukan visum nih. Visumnya di rumah sakit Melati. 1 kujur tubuh kan, visum. Dari itu nggak ada kamar, kita pindah ke Gramet, Lubuk Pakam, visum lagi nih. Di sana 5 hari 4 malam. Udah gitu udah keluar dari, sebelum keluar di rumah sakit si JW ini chat saya. Berdamai, yang chat itu ajak damai itu kan. Jadi saya bilang saya nggak ada buat lapor, memang saya belum lapor sama sekali loh kok. Karena saya posisi masih di sana. Sedangkan mertua saya ini udah lapor tanggal 21 itu, langsung laporannya diterima dulu, saya diusir sama Kapolseknya. Jadi saya diusir, ya udah saya langsung dikasih surat visum, langsung ke rumah sakit, nggak bisa bangun lagi, udah muntah. Udah gitu
dia ajak damai, saya nggak mau. Dia bilang saya cabut laporan. Saya belum buat laporan kok suruh saya cabut, saya aneh. Dia bilang bapak mama lu yang pukul saya nggak lapor, mereka lapor, tapi kamu ajak saya damai cabut laporan. Papa mamanya lapor untuk apa? Udah mukul orang? Penganiayaan, ngapa saya pukul dia? Karena kan pas dia cekek saya, bekam saya gigit jarinya biar lepas. Oh, lu kan kamu membela diri ya? Iya, saya gigit jarinya ada luka. Jadi sebelum kamu lapor, kamu yang dilapor dulu gitu maksudnya? Iya, makanya ke polsek kita mereka telepon polsek datang kita digiring ke polsek. Jadi di posisi di rumah udah bela mereka, kita ditarik ke, kita bilang tunggu dulu, gak bisa. Jadi mereka usir kita keluar juga, suruh kita keluar, langsung pintu digembok sama mertuanya. Udah digembok, kita duluan sampai mereka terakhir. Tapi si Happy mau buat laporan, Pak saya mau lapor, langsung Pak polseknya usir kita keluar. Begitu intimidasi saya lagi. Keluarga kamu sama keluarga suami kamu mana lebih kaya? Tanya gitu. Nanya begitu, langsung kita disuruh tunggu di teras. Jadi mereka datang diundang masuk ke dalam. Mereka buat laporan, kita nunggu di teras. Nunggu sampai setengah jam lebih, kita belum dapat laporan, keluar surat visum. Nah, pergi visum ke Melati. Sampai Melati, dia udah lelah, udah muntah, gak bisa bangun. Kita minta kamar Okname sampai jam 9 malam, bilang gak ada kamar. Sampai tengah 10 gak ada kamar. Ya udah, saya hitung administrasinya, saya bilang kita keluar. Udah sampai mobil, udah naik mobil, bu, ada kamarnya. Saya udah nggak mau tahu. Saya bawa dia langsung ke Pakem, ke rumah sakit Pakem, gitu langsung kan, di Okname. Keluar rumah sakit tanggal 25-26 Desember saya baru lapor KDRT. Saya lapor KDRT itu kan tangan saya yang tadi dilempar kursi itu, yang saya tangkis itu kan ada memar. Jadi dibawa visum. Kata dokternya memarnya udah nggak gitu kelihatan. Jadi kami bilang, jadi hasilnya apa? Dokternya nggak mau bilang. Ternyata hasilnya itu setelah dikasih ke polisi nihil. Karena kan saya kejadian 20 malam nih. Visumnya tanggal 26 udah hilang. Ya kan, udah hilang kan memarnya. Jadi dokter itu ada dipanggil penyidik juga untuk jelasin. Dokternya ada menjelasin karena udah lama waktunya, jadi udah nggak kelihatan, hilang kan gitu. Jadi saya bilang sama penyidik, Bu, ambil yang visum rumah sakit Melati, di sana ada, masih ada. Penyidiknya udah ambil kok, tapi nggak mau dijadikan barang bukti. Saya heran. Saya tanya kenapa, Bu, Ibu kita udah ambil memang ada, tapi nggak bisa. Kenapa? Kan Ibu dicampur penganiayaan, katanya gitu. Bisa aja ini bukti penganiayaan, dibilang gitu. Jadi saya mau bilang apa kok, saya nggak ngerti hukum. Saya bilang kok yang penganiayaan kita ambil visum yang digremet, Bu. Kalau bisa, yaudah visumnya dokternya pisah loh, yang tangan bedakan sama yang lain. Kan yang tangan memang ada, saya bilang gitu. Nggak bisa, Bu, kita nggak bisa gitu, katanya gitu. Makanya sampai sekarang yang KDRT itu laporannya masih kita sampai sekarang gantung. Iya, sampai sekarang gantung. Waktu ditanya sama penyidiknya, waktu olah TKP tak apa, semua adegannya ada. Semua ada diperagakan, dia apa. Dia pun jawabnya, iya memang dia nendang kursi, padahal dia lempar tapi dia alasannya nendang. Yang dia lapor Happy punya kan itu udah 3 bulan kemudian. Yang penganiayaan yang dia lapor Happy korban dilapor jadi tersangka. Itu diproses sama polisinya. Diproses 3 bulan kemudian dia laporannya 170 keroyokan. Sedangkan Happy sendiri nggak naik. Jadi permintaan dari JPU-nya suruh tarik saya masuk. Tarik jadi teman Happy penganiayaan. Padahal mama nggak lakuin apa-apa. Jadi ditarik masuk, waktu ambil keterangan si nya di pintu, langsung ditahan, jangan kasih pulang, langsung ditahan. Saya jerit-jerit gitu. Anehnya begitu kan. Nggak gitu. Ada apa gitu. Terakhir ketahuan Kapolseknya ini rupanya temennya abang ipar, sama mertuanya pun temenan. Ibaratnya di sana orang terkenal juga lah gitu. Kenal. Menurut kalian satu orang sendiri semua gitu. Iya, betul tuh. Jadi kan kita otomatis kan yang penganiayaan itu kan disidangkan. Jadi Mama jadikan tersangka, padahal Mama nggak lakuin apa-apa. Jadi 2 lawan 3. Tapi nyatanya kan saya sendiri yang dikeroyok, 3 lawan 1 kan. Itu JPU-nya sama kok.
Jadi kami nggak dapat keadilan. JPU pertama yang saya ke dia JPU kedua, JPU yang kedua saya ke dia JPU pertama. Jadi satu JPU kasusnya sama. Jadi JPU-nya mau bela yang mana ya kok kan gitu. Makanya kita nggak dapat keadilan di sana. Setelah di polsek itu Happy jadi tersangka, harus buat laporan, belum tarik saya masuk. Buat setiap minggu harus ada laporan. Buat laporan. Keluar ada satu kota. hari anak-anak kurang sehat, jadi nggak buat laporan ke sana. Penyidiknya telepon saya, Happy kok nggak datang? Iya lagi anaknya kurang sehat Pak. Harus datang, nggak boleh nggak datang. Nggak datang nanti si Jepri sama Canggoyo datang cek, nanti saya kena marah. Ada apa lo gitu loh. Jadi kasusnya selesai itu? Kasusnya selesai Sampai ya, sidang mereka juga. di sidang juga sih. Mereka terbukti 3 keroyok 1. terbukti bersalah. Terbukti mama memang nggak terlibat. Nggak terlibat. Kita ada gitu. saksi yang memisah, itu saksi fakta 2. Kata saksi fakta itu sempat apa ditahan. Tahan kota. Hah? Tahan kota semua kok. Tiga-tiganya. Iya, tahan kota. Kalau saya nggak mau tanda tangan waktu diambil keterangan. Memang saya lihat aja, saya nggak mau tanda tangan. Akhirnya saya nggak dibuat tersangka, tapi nggak ditanda tangan jadi tersangka Iya, harus paham. lapor. Iya. Nah, jadi sampai sidang mereka bawa saksi yang nggak tahu apa-apa, yang kerja sama mereka saudara-saudaranya bawa jadi saksi. Yang nggak ada di tempat kok. Nah, jadi saksi fakta kita ngomong apa adanya, akhirnya kita diponis bebas langsung. Kalau mereka saksinya satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Ngomong baju yang saya pakai waktu itu aja bisa salah. Hebat juga ya. Itulah. Makanya kenapa kami berjuang untuk keadilan anak saya, karena Untuk yang terakhir punya case ya. Iya. Karena oke lah, yang penganiaya saya nggak dapat keadilan, oke lah. Itu nggak merusak masa depan saya, tapi yang anak saya ini kan merusak masa depan anak saya gitu kok. Iya. Sepertinya cukup ya aku ya. Iya. Jadi mungkin semoga diberkati lah ya seluruh keluarga besar. Semoga segera selesai kasus-kasusnya semua, dan semoga sang anak mempunyai masa depan yang cerah juga. Iya. Amin. Ya. Oke. Yang Jadi penting harus semuanya sehat terus, ya kan, tetap semangat, ya. dari tadi kita iya. tegang terus ya kan. Iya. By the way, Kyung-hee untuk duanya ya. Ya, Kyung-hee, Ai. Dan Iya. untuk Jomba Lovers, tentunya kita sudah selesai sesi dengan sang ibu dan juga nenek. Tentunya di kasus anak pencabulan ya. Iya. Tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full YouTube-nya bisa cek di Jompal Channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.